Wa Nabi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam aktsir perbanyaklah min qauli la haula wala quwwata illa billah dari perkataan la haula wala quwwata illa billah. Wa inna sesungguhnya kalimat tersebut kanzun adalah satu gudang min kunuzil jannah dari gudang-gudang surga. Qala makhul faman qala maka barang siapa mengatakan la haula wala quwwata illa billah wala manja minallah illa ilaih wala manja dan tidak ada keselamatan minallahi dari Allah illa ilaihi kecuali ya kepada Allah sendiri. Kasyafallah maka Allah akan menghilangkan anhu darinya sab'ina baban 70 pintu minad durri dari bahaya. Adnahunna paling ringannya 70 bahaya itu al-faqru adalah kefakiran. Semua orang takut kefakiran. Oh, mudah caranya. Perbanyaklah haula wala quwata illa billah wala manja minallah illa ilaihi wala manja minallah illa ilaihi. Jadi kalau kita ini mendapatkan informasi dari Sayyidul Anbiya, maka cara keluarnya ya, jalan keluarnya dengan mengikuti Sayyidul Anbiya, mengikuti Rasulullah gitu. Nabi mengatakan qatal faqru ayyakuna kufran. Hampir saja kefakiran itu menjadi kekufuran. Wah, kefakiran itu hampir saja menjadi kekufuran. Maka kita harus tiap hari cari duit sebanyak-banyaknya. Oh, keliru kamu. Bacalah haula wala quwata illa billah la manja minallah illa ilaih sebanyak-banyaknya. Berita bahaya itu dari Nabi, maka penyelesainya juga dari Nabi. Baru benar. Bukan berita bahaya dari Nabi, penyelesaiannya dari ahli ekonomi. Nanti disegle. Gak pas. Ini dokter bilang, ini kamu itu kok mata kamu kuning-kuning, kelihatannya ini liver ini. Oh, liver Pak saya, iya. Langsung kita pergi ke petani. Katanya Pak dokter, saya ini matanya kuning liver, obatnya apa? Oh, obat tikus saja kamu. Itu liver itu tikus maknanya. Ya. Di perut kamu ada tikus, kasih obat tikus 1 liter, insya Allah sembuh. Yang kasih berita penyakit itu Pak dokter, maka tanya Pak dokter juga. Nah, terus obatnya apa? Oh, ini obatnya. Nah, begitu. Yang kasih qatal faqru ayyakuna kufran adalah Rasulullah. Maka untuk menghadapinya dengan cara Rasulullah. Di antaranya dengan memperbanyak la haula wala quwata illa billah wala manja minallah illa ilaihi. Nes, klop ini dah. Ini dah pas dah. Jangan kamu bisa ditipu sama orang lagi ya. Orang itu harus cari duit terus menerus. Karena qatal faqru ayakuna kufran. Oh. Karena kefakiran itu, hakikatnya kefakiran itu ada dalam hati. Kefakiran itu hakikatnya dalam hati. Maka Nabi mengatakan innamal ghina ghina nafs. Kaya itu dalam hati. Maka sebaliknya kaya itu fakir ya dalam hati. Kalau orang itu masih merasa kurang, lah itu namanya fakir. Walaupun uangnya 1 miliar, tapi kalau masih ingin tambah, itu namanya fakir. Tapi kalau walaupun uangnya itu
sedikit, bahkan nggak punya uang, tapi dia tidak merasa perlu kok. Dikasih uang, enggak, saya nggak perlu kok. Ini orang kaya ini. Ya, orang kaya itu orang yang sudah tidak merasa perlu, itu namanya orang kaya. Kalau masih merasa perlu itu orang miskin. Maka ada orang mau ngasih hadiah kepada seorang wali Allah. Ini Syekh, ini hadiah. Saya ini tidak mau menerima hadiah kecuali dari orang kaya. Kamu itu kaya apa miskin? Oh, saya ini kaya. Kok bisa kaya? Oh, sawah saya sekian, rumah saya sekian, uang saya sekian. Saya ini orang kaya. Kamu masih perlu atau masih ingin tambahan lagi enggak uang kamu? Ya masih. Oh, kamu itu orang miskin. Saya tidak mau menerima hadiah dari orang miskin. Sudah, kalau kamu ingin tambah, ambil aja. Ambil aja uang itu, jangan dikasihkan saya. Kamu orang miskin kok ngasih orang. Kalau saya ini orang kaya, karena saya tidak perlu dengan ini. Saya ini orang kaya saya ini. Paham? Nah, gitu loh. Memang kita ini santri, harus berpikir dengan cara berpikirnya santri. Jangan santri berpikir dengan pikirnya orang ekonomi, orang politik, orang ya kamu nanti puyeng nanti. Orang belajar ilmu agama, ilmu akhirat harus memahami cara berpikir ahli akhirat. Wa qala Makhul lam yasab min Abi Hurairah. Berkatalah Makhul. Rawu Tirmidzi wa qala berkata Tirmidzi Makhulun lam yasma min Abi Hurairah. Makhul tidak mendengar dari Abu Hurairah. Wa Nasai dan juga meriwayatkan hadis tersebut Nasai atwala minhu dengan lebih panjang. Wal Hakim wa qala sahihul isnad wal illata lahu, tidak ada ilat bagi hadis ini. Maksudnya hadis ini sahih, tidak ada ngilat, tidak ada cacat. Illa annahu qala, kecuali Hakim mengatakan qala Rasulullah, qala berkata Abu Hurairah, inna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala ala u'limuka, apakah kamu mau saya kasih tahu, aw ala adulluka, apakah kamu mau saya kasih tahu, ala kalimatin, atas satu kalimah min tahtil arsy, dari bawah arsy, min kunuzil jannati, dari gudang-gudang surga. Taqulu, kamu mengatakan la haula wala quwwata illa billah, wa yaqulullah, kalau kamu mengatakan begitu, wa yaqulullah, maka Allah bersabda, berfirman, aslama abdi wastaslam, aslama telah menyerah, abdi hambaku wastaslam, dan sungguh-sungguh telah menyerah, dan betul-betul dia telah menyerah. Jadi kalau seorang itu mengatakan la haula wala quwwata illa billah, maka Allah mengatakan aslama abdi wastaslam, hambaku telah menyerah dan betul-betul menyerah. Kalau sudah menyerah bagaimana? Ya pasti Allah akan menolong. Allah mengatakan hambaku sudah menyerah. Ya saya, bagian saya nih, dia sudah menyerah, ya saya yang akan tolong. Kalau orang masih merasa punya kekuatan, masih punya ini, berarti belum menyerah dia ini. Masih negar-negar. Diculne lho. Ben mlayu kono ndi, sak kuatmu sak pira. Ayo terusno. Ya. Kalau orang itu masih merasa punya kekuatan, oleh Allah itu dianggap belum menyerah. Wis, ben ditutupne teko ndi? Engko nek kesel, nek nyerah engko tak urusane iki. Seperti santri yang ngluyuran itu lho. Santri yang ngluyur, dinasihati ngluyur. Wis ben ditutupne ning ngluyur, ben ditutupne.
Engko nek kesel, mbun, yai, mbun kesel kula ajeng tobat ya. Nah. Nek sing pengen ngluyur tutukno. Nek plindes sepur ora ge krasa. Jadi orang itu kadang-kadang memang begitu itu. Nah, penyerahan kepada Allah SWT itu di antara bentuknya adalah dengan la haula wala quwata illa billah. Jadi kalau kamu itu mengucapkan la haula itu sama juga dengan kamu mengatakan ya Allah, saya sudah menyerah total, serah bongkoan dumateng panjenengan. Kula aturi nulung kula mun mboten kegiatan napa-napa. Wa fi riwayatil Hakim qala ya Abu Hurairah ala adulluka, apakah maukah aku saya menunjukkan kamu, maukah kamu saya tunjuki ala kanzin atas satu gudang min kunuzul jannah, dari gudang-gudang surga. Qultu, aku mengatakan bala, tentu saja ya Rasulullah. Qala, baginda mengatakan taqulu, kamu mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Wa yaqulu, maka Allah berfirman sebagai sambutan perkataan kamu itu, Allah aslam abdi wastaslam. Wa fi riwayatil Hakim qala ya Abu Hurairah ala duluka, maukah kamu saya kasih tahu ala kanzim ning kunuz jannah. Qultu bala ya Rasulullah. Qala taqulu la haula wala quwata illa billah wala malja wala manja minallah illa ilaihi. Wala malja, tidak ada tempat selamat, tempat mengungsi. Wala malja, tidak ada tempat mengungsi, tempat selamat sama juga. Wala manja, tidak ada tempat selamat minallahi, dari Allah. Illa ilaihi, kecuali kepada Allah. Qala al-Hakim Allah sahihul isnad. Wa anhu ar-Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, man qala, barang siapa mengatakan la haula wala quwata illa billah, kana, maka adalah la haula itu dawaan, jadi obat, min tis'ati wa tis'ina da'a, dari 99 penyakit. Aisaruha, paling ringannya penyakit itu alhammu, adalah sumpak. Ngerti sumpak? Kalau orang itu sudah sumpak itu kayak enak kabeh. Ya. Ada sate, gulai, krengsengan, ya? Mercedes, apa lagi, rumah sehat, badan sehat, kuat, kekar. Nah. Sayang, sumpak sudah nggak enak semua dah. Nah itu obatnya apa? La haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata. La haula wala quwata.